apakah adil dalam sebuah negara yang mengaku negara hukum, orang yang sebagai aparat penegak hukum, dia mau menegakkan hukum dalam bidang korupsi, justru dijadikan target untuk dikorbankan. Tersentak lagi orang, ternyata yang melakukannya juga sesama aparat hukum, beda institusi. Orang ini bisa dipaksa, bisa diintimidasi, bisa saja, atau pasang badan untuk orang yang di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Down to Earth ID. Masih bersama saya Gasan Syakik Albak dan Bapak Fuad nih. Sebelumnya kita udah bahas tentang RUU HIP. Itu kalian harus banget nonton, wajib banget nonton untuk nilai-nilai Pancasila, untuk Indonesia, dan untuk semuanya. Dan kali ini kita akan membahas yang lagi terjadi saat ini, yang lagi viral tentunya. Karena menyangkut rasa keadilan, rasa kemanusiaan, dan ini sangat bergejolak banget untuk orang-orang di Indonesia. Ini Pak, kasusnya Novel Baswedan Pak. Iya. Aduh, saya tuh kalau misalkan lihat beritanya, lihat bahannya itu sedikit miris Pak. Aduh, saya tuh kadang nyesek gitu. Cuma nggak apa-apa Pak, ini saya mau lihat Pak ya, kayak tanggapan Bapak. Gimana Pak, ini kan pencariannya 3 tahun, lalu dituntutnya 1 tahun Pak. Ini saya ngomongnya aja berat gitu, aduh. Ya, kita lihat konteksnya. Konteksnya bahwa Novel Baswedan yang dianggap ikon penegakan hukum dalam bidang pencegahan dan penindakan korupsi ini mengalami penyiraman air keras yang dianggap oleh orang ini sebagai intimidasi terhadap penegakan hukum di bidang korupsi. Benar. Kan gitu. Kemudian yang terjadi, orang sudah lama melihat ini sudah bertahun-tahun kok nggak selesai. Gitu ya. Padahal negara sebetulnya dalam pandangan awam punya instrumen untuk mengejar itu karena bukti awal sudah ada. Benar. Untuk mengejar kasus-kasus terorisme yang begitu rumit saja bisa cepat. Nah ini terasa agak lambat gitu ya. Dimana salahnya itu justru jadi pertanyaan publik gitu. Bertahun-tahun lalu kemudian muncul berita tertangkap. Orang pun bertanya lagi, benarkah pelakunya? Kemudian masuk ke pengadilan, setelah pengadilan belum ada keputusan. Jaksa memberikan berdasarkan fakta di lapangan menuntut 1 tahun. Nah ini tergantung nanti hakim. Hakim memutuskan 15 tahun penjara, justru akan jadi aneh lagi. Dituntutnya setahun, kenapa 15 tahun penjara? Kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan orang, kenapa jaksa nuntutnya cuma 1 tahun? Padahal kalau lihat dari kualitas urusannya ini kan cukup berat. Benar. Itu yang kita rangkum dari pertanyaan-pertanyaan publik, para pakar mempertanyakan itu. Sekarang yang disoroti itu bukan cuma soal peradilannya, soal masuk pada tuntutan jaksa. Dan orang sudah berkesimpulan nggak mungkin hakim akan memutuskan di atas tuntutan jaksa. Jarang sekali, meskipun bisa jadi terjadi gitu ya. Yang dituntut berapa, yang dihukum lebih tinggi daripada tuntutan. Kadang terjadi, tapi sangat tipis kemungkinan ini. Nah, yang jadi pertanyaan orang banyak hal. Ini kan bukan soal penegakan hukum. Bukti-buktinya Pak ya? Ya, kalau bicara begini kan bicara penegakan hukum, law enforcement, bicara tentang justice, keadilan yang kadang berseberangan. Gitu ya. Kalau bicara penegakan hukum kan ada 3 asas yang kita perhatikan. Pertama yang disebut dengan supremacy of law, bahwa hukum itu tertinggi, gitu ya. Jadi kalau ada kasus kita nggak bisa main hakim sendiri. Benar. Meskipun menurut kita, wah ini mencuri segala macam, nggak, supremasi hukum, bawa ke ranah hukum. Hukum bilang apa? Kalau mencuri ini begini, kalau melakukan ini hukum ini. Itu supremasi hukum. Yang kedua, equality before the law, kesamaan di hadapan hukum. Siapapun yang melakukan kejahatan harusnya diproses yang sama. Dan yang ketiga, penegakan hukum itu due law process. Dalam menegakkan hukum itu tidak boleh melanggar hukum. Misalnya, gitu ya, ada terdakwa pemerkosa. Bagaimana caranya supaya dia ngaku dia pemerkosa, kita gebukin. Nah, itu juga melanggar hukum juga, tidak boleh. Nah, 3 asas ini kan dalam penegakan hukum ini wajib diperhatikan gitu ya. Nah ini juga berkaitan dengan tujuan hukum itu dari beberapa teori harusnya berujung kepada memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban.
Benar. Nah ini yang jadi pertanyaan. Kayak misalnya kasus yang sekarang lagi viral soal Novel Baswedan. Mengusik rasa keadilan banyak orang. Pertama, rasa keadilannya adalah apakah adil dalam sebuah negara yang mengaku negara hukum, orang yang sebagai aparat penegak hukum dia mau menegakkan hukum dalam bidang korupsi justru dijadikan target untuk dikorbankan. Tersentak lagi orang ternyata yang melakukannya juga sesama aparat hukum, beda institusi. Dan sudah 10 tahun. Satu. Yang kedua, orang mempertanyakan lagi, betulkah pelakunya? Iya. Karena kalau bisa jadi bukan pelakunya. Benar. Kalau bukan pelakunya, itu jadi menambah ketidakadilan lagi. Jadi kayak tadi misalnya kan ini melanggar due law proses. Jadi dalam penegakan hukum tidak boleh menggunakan hanya karena ingin membuktikan tuntutan masyarakat bahwa ada yang melakukan kekerasan pada Novel Baswedan, carilah siapa aja. Orang ini bisa dipaksa, bisa diintimidasi, bisa saja. Atau pasang badan untuk orang yang di belakangnya. Itu kemungkinan ya Pak dengan jaminan-jaminan tertentu bisa saja terjadi transaksi di belakang. Ini kemungkinan gitu. Ini mengusik rasa keadilan. Jadi bisa saja yang sekarang dijadikan terdakwa itu juga korban juga. Iya. Nah, yang ketiga adalah keadilan terhadap korban. Orang berpikir misalnya disiram air keras ya sampai cacat lalu kemudian tuntutannya 1 tahun. Meskipun itu sudah bicara orang pakar hukum yang lebih mengerti lah. Tetapi orang mengusik rasa keadilan karena secara komparatif misalnya ada kasus-kasus yang lain baru bentuknya tulisan mengecam tuntut 2 tahun Ahmad Dhani misalnya. Iya. Bukan cuma dituntut malah sudah divonis. Beberapa lebih gawat daripada itu. Lalu kemudian ini menimbulkan cacat fisik dan bukan cuma fisik, itu serangan mental. Benar. Nah, tuntutannya cuma segitu. Akhirnya kan orang bertanya, loh berarti yang jadi masalah ini yang nuntutnya, meskipun itu mereka punya fakta-fakta sendiri ya, bagaimana cara mengambil kesimpulan dituntut. Persidangan ini belum berakhir karena belum divonis gitu. Lalu kemudian muncul lagi pertanyaan, lalu di mana negara melihat proses begini? Iya. Ya, yang kita dengarkan dari pemerintah, ya memang jaksa dan Polri, jaksa dan Polri itu diangkat oleh presiden. Benar. Tapi itu secara administratif, secara substansi presiden tidak boleh intervensi, tidak boleh dihentikan. Itu argumennya dari pemerintah. Karena kalau di presiden bilang dihentikan, nah ini akan mengganggu proses peradilan. Ya, tapi kan negara kita kan ini Pak presidensial Pak. Semua aparat hukum dan lain-lain itu di atas presiden Pak. Nah itulah yang orang maukan. Paling tidak ada presiden memberikan aura, memberikan semacam peneguhan kepada aparat hukum di bawahnya, arahan bahwa Anda harus adil, Anda harus hati-hati. Ini publik bereaksi, kan bisa mempertanyakan, coba dicek apa yang salah nih. Jadi presiden tidak langsung mengintervensi langsung berdasarkan pernyataan publik, ini salah, Anda nggak boleh begitu. Paling tidak yang ditunggu oleh masyarakat, presiden membentuk tim atau apa segala macam, menyerap. Ini ada aspirasi publik luar biasa. Ini bisa salah satu saran kita Pak. Betul. Ya? Semoga bisa didengar Bapak Joko Widodo. Nah, cross check kepada aparat penegak hukum di bawahnya. Nah, memang tidak boleh intervensi, tetapi coba kan peradilan itu ada dewan pengawasnya. Dewan pengawasnya diefektifkan. Ini ada aduan-aduan seperti ini. Kira-kira masalahnya di mana? Karena udah besar sekali. Iya, karena itu kan mengganggu kredibilitas negara. Benar. Jadi orang luar, terutama dunia internasional, akan menilainya bukan melihat salah peradilannya. Orang melihatnya ini di bawah pemerintahan siapa, kan gitu. Nah, kalau Anda tidak bisa memberikan aura, tidak memberikan arahan, gitu ya, bahwa Anda harus bekerja yang benar, gitu, karena yang bereaksi publiknya sendiri dan bisa menyangkut martabat dari rezim ini Pak, periode ini, karena melihat catatan sejarahnya gitu. Masa iya tidak dimasuk akal ini ketika di rezim siapa gitu kan Pak? Iya, itu justru gini, publik itu mengharapkan presiden
diberikan masukan bahwa orang-orang yang Anda angkat itu ada indikasi digugat oleh publik. Gimana caranya Bapak bisa memberikan arahan? Memang tidak intervensi. Barangkali mereka punya argumen. Nah kalau mereka punya argumen juga kan nggak ada masalah. Artinya bisa presiden bisa memberikan ini lagi melalui instrumennya, melalui medianya, bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat itu hanya menduga-duga saja, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah membentuk ini kan kadang soal politik, soal hukum berbeda. Gitu ya, hukum kita melihat begini, kalau politik itu kan beda sudut pandangnya Pak. ya bahasa sederhananya penyelesaian masalah itu bisa legal formal, bisa kekeluargaan. Kekeluargaan itu bahasa lainnya adalah secara politis. Gitu. Ini bisa iya bisa tidak. Atau bisa ngopi-ngopi dulu lah. Politis itu tidak selamanya negatif, bisa benar. Contoh, misalnya ya, kalau ada orang ngebunuh orang lain, gitu ya, di daerah. Kalau ada anak kepala suku ngebunuh masyarakat biasa, gitu ya. Kalau penegakan hukum, dia misalnya harus dibunuh, harus dihukum mati, gitu ya. Tapi pendekatan politis bisa dilakukan, pendekatan kekeluargaan, karena kalau anak kepala suku dibunuh lagi, itu akan terjadi perang saudara misalnya. Benar. Maka bisa jadi tidak penyelesaian secara hukum, penyelesaian secara kekeluargaan. Seperti kasus Indonesia dulu dengan GAM. Itu penyelesaiannya politis, bukan penyelesaian hukum. Bahwa ada panglima-panglima perang yang membunuh sekian ratus orang, nggak diproses. Oke. Ya Pak, kita balik ke topik ya Pak. Ini kan banyaklah bukti-bukti atau saksi-saksi yang tidak dihadirkan ketika di persidangan. Lalu dibilang ini tidak sengaja Pak. Iya. Iya Pak, gimana Pak? Iya, kalau itu kan sudah dipercayakan kepada lembaga hukum. Benar. Ini kadang-kadang memang dilemanya begitu. Kita secara hukum sudah harus mempercayakan, gitu ya. Selalu orang bicara, ya sudah buktikan saja di pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan begitu selesai. Apalagi kemudian ada diktum kita tidak boleh mengadili hasil keputusan pengadilan. Meskipun orang bilang ini bukan hasil, ini masih proses. Jadi kadang-kadang gini, di satu sisi kita percayakan kepada hukum. Ya, hukum itu lembaga hukum itu final. Dan kalau nggak puas, Anda kan bisa banding. Nggak puas lagi, Anda bisa sampai yang tertinggi. Itu proses-proses dijalankan. Ini kadang-kadang kita dengarkan suara-suara yang normatif begitu. Kalau Anda nggak puas, ada salurannya. Anda mau gugat, oke. Kalau nanti keputusannya nggak puas, naik banding. Cuma sekali lagi, itu persoalan penegakan hukum kadang dibenturkan dengan soal rasa keadilan. Dalam prosesnya ini banyak cacat. Bukan tidak percaya kepada lembaga pengadilannya. Lembaga pengadilan itu memang sudah amanah undang-undang. Yang melakukan penegakan hukum itu lembaga peradilan dan kepolisian. Gitu. Itu udah normatif, iya. Tapi yang disoroti masalah ini prosesnya, gitu. Ini harus jadi perhatian. Bahkan pakar politik juga bilang, kayak misalnya Haris Azhar atau yang lainnya itu bilang ini itu rekayasa politik Pak. Tapi kan kita tidak bisa bilang itu Pak, karena itu terlalu sensitif gitu ya Pak. Dan ada yang bilang juga ini itu pengadilan sandiwara juga gitu Pak. Ya kalau bicara politik itu kan memang begitu. Ada front stage, ada backstage. Apa yang di panggung depan bisa berbeda dengan di panggung belakang, gitu. Itu selalu begitu politik. Cuma selalu orang nggak akan bisa membuktikan. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa ini hasil transaksi? Maka wilayahnya memang kita bukan bicara wilayah hukum. Kalau udah bab begitu, orang mengatakan, oh ini transaksi politik. Memang kita bukan bicara hukum. Apa buktinya? Kita nggak akan pernah bisa membuktikan. Benar. Tetapi kan ada wacana lain. Kita bawa wacana demokrasi. Bahwa ini harus dibenahi. Benar. Karena apa indikasinya? Indikasinya mudah bahwa ini ada pakem-pakem hukum yang dilanggar. Dan itu dibicarakan secara politis. Tidak bisa secara hukum. Kalau bicara secara hukum pasti banyak pasalnya. Anda melakukan penyebaran nama baik, Anda menuduh orang, gitu. Jadi harus di cluster saya kira, Mas Gasan. Oke Pak, kalau misalkan melihat kayak misalkan novel Baswedan Pak ya, yang ini tuh sebenarnya udah banyak bukti pas dari rumah sakit yang di Singapura, terus bahkan matanya itu dianggap mata itu karena air aki Pak. Iya. Ini kan padahal udah ada buktinya gitu loh. Gimana Pak? Ya, itulah kalau sudah bicara
di dunia peradilan itu kan soal argumen. Argumen yang dimunculkan antara jaksa, kemudian pengacara gitu ya. Termasuk bagaimana menghadirkan saksi-saksi. Menghadirkan saksi. Inilah yang jadi pertanyaan publik kan begini, terbalik. Harusnya misalnya kejaksaan itu kan mewakili negara, mewakili masyarakat. Harusnya dia menghadirkan saksi-saksi yang justru dianggap memberatkan. Nah, tapi ini seperti selektif gitu, tidak dipanggil. Nah, itu yang jadi pertanyaan publik karena kejaksaan itu entitasnya bukan memihak kepada orang yang berperkara. Benar. Dia memihak negara. Memihak negara berarti memihak publik gitu. Ini ada persoalan di mata publik. Justru itu yang orang pertanyakan. Jadi masyarakat sebagai stakeholder gitu ya, istilahnya dalam bernegara. Itu sah saja mempertanyakan karena Anda negara dapat mandat dari rakyat. Yang kedua Anda mengelola uang rakyat juga. Lalu kemudian negara, kepala pemerintah itu menunjuk lembaga-lembaga untuk menjalankan fungsinya. Nah, fungsi ini dianggap bermasalah oleh masyarakat. Nah, mestinya kan itu pimpinan negara itu membaca ini, kemudian memberikan arahan, bukan intervensi, memberikan arahan ini ada yang salah. Proses tetap jalan gitu. Nah, ini kan bisa dihadirkan. Tentu sekali lagi memang tergantung political will pada pemerintah. Kita udah bentuk, betul, membentuk sesuatu itu lagi-lagi bertanya orang memenuhi rasa keadilan publik enggak, dibentuk lembaga untuk mengawasi, misalnya pengawasnya benar apa enggak, orang-orang yang independen itu kan itu gini, itu wilayah-wilayah yang memang debatable, yang menurut masyarakat nuntut diminta lembaga yang independen, pemerintah menunjuk ini independen kok, gitu. Masyarakat bilang kayaknya nggak independen deh, itu makanya kan sampai bertahun-tahun ini. Terakhir kan dibentuk juga tim pencari fakta. Tim pencari fakta itu dianggap sudah memenuhi aspirasi publik. Tapi publik bertanya lagi, benar tidak? Siapa saja yang masuk, lalu kemudian apakah memang bekerjanya mengatasnamakan publik? Nah, ini kan selalu dinamis. Memang begitu. Yang ditunggu sebenarnya ditunggu masyarakat itu political will, betul-betul mau menyelesaikan masalah atau hanya sekedar memenuhi tuntutan masyarakat. Dituntut segera bentuk tim mencari fakta dibentuk, tapi isinya juga orang-orang sekedar memenuhi kewajiban atau memang punya target ingin menyelesaikan. Nah Pak, ini kan jaksa ini kan salah satu aparatur negara Pak, simbol-simbol negara, lalu dapat duitnya juga duit dari negara Pak ya. Nah ini kan banyak masyarakat yang kecewa gitu Pak. Apakah memang tingkat trust-nya ini jadi berkurang kepada negara ini yang saat ini itu dengan Bapak Jokowi gitu Pak, dikaitkan dengan Bapak Jokowi gitu. Ya sebenarnya semua pemerintahan, semua pemerintahan itu kan trust itu penting untuk dipelihara gitu ya. Kadang terkait dengan persepsi, kadang terkait dengan substansinya. Benar nggak lembaga-lembaga penting ini, lembaga penegakan hukum, lembaga perwakilan politik, misalnya dulu pernah ada survei, memang bermasalah dari segi trust kepada masyarakat. Lembaga seperti kejaksaan, kepolisian, lalu kemudian DPR, kemudian partai politik pernah mendapatkan persepsi yang kurang bagus di mata publik. Nah ini kan sebenarnya koreksi. Koreksi buat siapa? Koreksi buat yang memimpin negara. Bahwa semua itu kan, kecuali DPR, Anda pilih. Gitu. Kalau Anda pilih kemudian ini dipersepsi buruk oleh publik, kan ujung-ujungnya berarti pertanyaan sederhananya siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola ini. Nah itulah makanya publik mendorong terus pimpinan negara supaya image Anda bagus gitu ya, dan bukan cuma bagus dalam hal persepsi, yang paling penting secara substansi bagaimana aparat-aparat yang di bawahnya itu bekerja. Kadang begini, bukan soal aparat di bawah bekerja salah kemudian kita bilang oknum lah. Kalau semua lini bermasalah itu kan bukan oknumnya, berarti memang leadership yang jadi pertanyaan kan gitu. Kemudian yang kedua, ngukurnya kadang-kadang begini, apa yang diucapkan oleh pimpinan lalu kemudian nggak dikerjakan bawahan, berarti ada masalah.
pembangkangan di bawahnya atau justru memang ada transaksi di belakang bahwa saya cuma ngomong doang ya, jangan dikerjain yang benar. Gitu. Hanya sekedar untuk konsumsi publik gitu. Itu macam-macam pikiran liar. Berbicara tentang keadilan Pak ya, ini kan sebenarnya ada kasus serupa penyiraman air keras itu paling minim 3,5 tahun, ada yang sampai 10 tahun Pak. Iya. Ini jadi sangat berbeda Pak. Lalu ada juga misalkan nenek yang menyuri singkong, ada yang menyuri sendal jepit sampai bertahun-tahun. Melihat keadilan di Indonesia Pak, menurut Bapak gimana Pak? Ya memang ini dilemanya gini, memang bukan persoalan sederhana ya, dilema antara penegakan hukum dengan soal keadilan. Kadang-kadang gini, orang yang bekerja di dunia hukum itu ada yang terlalu textbook, Benar. tidak melihat semangat keadilannya. Contoh, ya seorang nenek dilaporkan oleh anaknya mencuri timun di kebunnya, Benar. itu cepat diproses. Sementara orang yang korupsi misalnya triliunan itu nggak diproses sampai bertahun-tahun. Kadang persoalannya begini, sederhana. Kalau yang polisi bergerak berdasarkan aduan, dan nggak boleh kalau polisi nggak menanggapi jadi masalah. Ada seorang melaporkan orang tuanya, polisi nggak bisa bilang begini, tega amat sih kamu ngelaporin orang, enggak. Polisi yang berpikir benar-benar hukum, ya udah ada laporan, proses. Alat buktinya ada tuh, timunnya dibawa. Gitu ya. Nah, ini berarti langsung diproses jelas. Tetapi kalau untuk kasus korupsi, mencari alat bukti itu bisa bertahun-tahun. Itu yang kadang-kadang jadi timbul pertanyaan rasa keadilan. Kasus miliaran, triliunan, ini bertahun-tahun cara membuktikannya, apalagi mereka punya uang membayar lawyer. Jadi lama itu prosesnya. Sementara kasus rakyat kecil nggak bisa bayar lawyer, udah selesai. Jadi banyak kasus misalnya nenek-nenek yang mencuri kayu di hutan negara diproses karena memang alat buktinya gampang ditemukan. Jadi itu jadi pertanyaan. Ini kan bergantung kepada hakim dan bergantung kepada jaksanya dalam melihat ini. Persoalan keadilan itu jadi mengusik pertanyaan masyarakat. Bisa diarahin nggak sih Pak ke wilayah kekuasaan gitu Pak? Misalkan seharusnya kalau misalkan kekuasaannya dimanfaatkan dengan baik Pak, seharusnya bisa diperhatikan betul keadilan ini kan Pak? Ya kan idealnya begitu. Makanya selalu tidak bisa dilepaskan dari leadership. Karena orang-orang ini kan ditunjuk dan diangkat oleh hierarki yang ada di atasnya. Dan dia bertanggung jawab. Nggak mesti langsung, dia bisa menciptakan lembaga pengawas untuk melakukan ini. Kan bisa mempertanyakan, publik bereaksi. Yang ditanyakan, apakah lembaga pengawasnya ini bekerja atau tidak? Gitu. Bisa mampu mendeteksi atau justru dia mampu mendeteksi tapi ada kendala. Sehingga hasil deteksinya itu nggak bisa diungkap. Berarti kuncinya di leadership ya Pak ya? Kalau misalkan memang tegas, semuanya seharusnya beres. Ya kita bicaranya skala lokal, general, skala perusahaan saja. Benar. Kalau saya sebagai pemilik perusahaan atau direktur perusahaan, saya punya supervisor gitu ya. Terus punya anak buah misalnya diperlakukan tidak adil gitu ya oleh supervisornya. Tentu saya juga tidak bisa intervensi langsung membaca supervisor. Saya akan cari dulu deteksi. Ini apa persoalannya, gitu ya. Tapi kalau ketidakadilan terjadi dalam perusahaan saya, tentu yang bertanggung jawab bukan hanya supervisor. Yang bertanggung jawab saya sebagai leader. Karena itu akan menghancurkan perusahaan saya sendiri. Oke Pak, closing statement Pak buat saran buat anak-anak muda ini benar-benar diperhatikan keadilan karena kan untuk nextnya kan ini akan dipimpin sama anak-anak milenial, anak-anak muda Pak. Gimana Pak? Iya, saya kira ini pembelajaran yang bagus buat kita untuk mengasah kepedulian kita terhadap soal hukum. Bukan hanya soal pribadi Novel Baswedan. Kita perlu mencermati dari kasus misalnya ini unik. Yang jadi korban adalah aparat hukum. Pelakunya aparat hukum. Lalu kemudian menghasilkan tuntutan yang dilakukan oleh aparat hukum. Semuanya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Bahwa berarti tantangannya luar biasa soal penegakan hukum di Indonesia.
yang menyangkut penegak hukum saja ini bisa jadi tanda tanya besar. Apalagi kalau kemudian rakyat biasa yang menjadi korban Wah, dan bukan punya nama siapa-siapa, Dan nggak tidak ada punya- yang backup gitu ya. Ini jadi kepedulian kita bersama. Karena kalau sebuah negara gitu ya, di mana orang yang menegakkan hukum merasa terteror, justru jadi pertanyaan. Jangan-jangan negara ini tidak aman buat untuk orang untuk berdamai. ya Indonesia lagi tidak baik-baik saja Pak. Makanya ini harus ada perubahan dari generasi anak-anak muda Pak. Ya, kita bicara ini maksudnya untuk mendorong semua pihak, termasuk pemerintah, bahwa harus mampu mendeteksi suara kebatinan masyarakat dan apa kendalanya sehingga bisa diselesaikan. Kita melihatnya secara objektif Pak ya. Betul. Oke deh, jadi terima kasih banget Bapak untuk bahas tentang Bapak Novel Baswedan ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video.